orang yang menerima ketentuan Allah, ketika dia dikasih kekayaan dia menerima, ketika dikasih kemiskinan dia nerima, dikasih sehat nerima, dikasih sakit menerima, dia bahagia dalam semua kondisi. Tapi ada yang menerima kalau kaya dong. Ana terus terang terima Ustaz. Kalau dikasih kekayaan sama Allah, insya Allah bersyukur ana. Tapi ana kalau dikasih penyakit takut tidak sabar ana Ustaz. Setiap keluar rumah kita mengatakan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ada sebagian yang pulang dari tempat kerjanya cacat jamaah karena tabrakan. Ada yang gak pernah pulang ke rumahnya karena mati. Ya gimana? Tugas kita adalah menerima ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kemudian semua yang kita lihat di muka bumi ini itu hanya perhiasan sebagai bahan ujian. Ada orang yang menjadikan dunia ini tempat tinggal. Enggak lama kita di sini. Maka Allah katakan di surat Al-Kahfi yang kita dianjurkan setiap Jumat untuk baca. Allah katakan di ayat ke-7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kata Allah, kami jadikan semua yang ada di muka bumi ini zina, perhiasan. Tujuannya apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalan. Bukan siapa yang paling bagus motornya. Bukan siapa yang paling tinggi jabatannya. Bukan siapa yang paling banyak hartanya. Bukan. Sedangkan kita lihat orang-orang itu berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dalam urusan perhiasan dunia. Lihat perlombaan-perlombaan yang ada. Kemarin Piala Dunia. Berapa lama persiapan Piala Dunia itu? Qatar mungkin bertahun-tahun mempersiapkan. Terus sekarang selesai. Itulah kesenangan dunia. Mungkin yang main jamaah dapat fulus ya, dapat fulus kan? Dapat fulus, dapat hadiah. Yang anak heran yang nonton ini dapat apa jamaah? Melihat semangat ini. Oleh apa? Mau menang, mau kalah. Yang diherankan, kalau kalah jagoan dia sedih. Padahal dia juga tidak capek. Orang wajar lah kalau dia main capek, ya kalah. Ini wala main, cuma minum kopi. Kalah nangis. Astagfirullahaladzim. Apa awakmu? Itu kehidupan dunia. Padahal sebenarnya semua itu hanya perhiasan yang sebentar. Tujuannya untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan kami kata Allah benar-benar akan menjadikan apa yang di muka bumi ini menjadi tanah yang tandus, menjadi debu yang berterbangan. Antum lihat rumah-rumah ini jemaah. Antum lihat gedung-gedung tinggi yang ada di Surabaya bakal rata sama tanah. Maka kalau antum melihat tidak suwi, iya, tanamkan di diri antum. Wallah nggak lama ini. Kalau nggak ini hancur, yang punya hancur duluan. Dan kita sudah melihat yang bangun gedung-gedung tinggi di Surabaya ini, kemana pemiliknya? Sudah ke cucunya kadangkala zaman. Mereka pergi meninggalkan dunia ini. Kemudian ahibati fillah, dunia ini tidak senilai satu sayap nyamuk. Nilainya itu tidak ada satu sayap nyamuk di sisi Allah SWT. Kalau semua uang yang ada di Surabaya ini dikumpulkan ke Masjid Al-Hikmah ini,
Kemudian orang-orang pinter didatangkan ke Masjid Al-Hikmah ini, disuruh bikin nyamuk. Nyamuk Aiwis. Gak usah kayak sapi, nyamuk. Bisa jangan. Wallahi kalau uang itu dikumpulkan lagi semua uang yang ada di Amerika. Dan semua ahli ilmu dikumpulkan untuk bikin satu sayap nyamuk. Wallahi uang itu gak bisa bikin satu sayap nyamuk. Jangan. Supaya antum tahu dengan nilai dunia ini jangan. Yang diperebutkan oleh orang ini ternyata gak bisa bikin satu sayap nyamuk. Dan antum tiap hari berapa nyamuk yang antum bunuh? Coba antum lihat kita kalau di rumah kita semprot nyamuk itu. Dan Allah ciptakan nyamuk itu jutaan. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa minha kafirun syarbatan. Orang kafir nggak dikasih seteguk air. Kalau dunia ini nilainya ada, itu seperti satu sayap nyamuk. Kemudian di dunia ini dari rahmat Allah berikan kepada kita, boleh kita menikmati dunia ini, nggak haram. Makanya kalau kita melihat ada sahabat-sahabat Nabi yang kaya, yang punya onta yang mahal. Jadi antum pun boleh punya mobil yang mahal, punya rumah yang bagus, ya. Boleh nggak punya pesawat pribadi? Boleh, nggak apa-apa, selama dari hasil yang halal. Tapi ingat, antum akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berkaitan dengan dunia ini, dengan harta khususnya, akan ada pertanyaan: dari mana antum dapat? Kemana antum infakkan? Ada orang yang suka koleksi mobil mewah. Di Jakarta itu ada kawan cerita, di sebelah sini waktu ke rumahnya, di sini ada tetangga punya 48 mobil. Jadi dia punya rumah, masya Allah, halamannya luas jemaah. Kalau malam hari dia kasih lampu sorot jemaah. Dia naik di loteng rumahnya, dia lihat mobil-mobilnya itu. Masya Allah. Loh, mobil itu untuk diapakan? Dipakai, bukan dilihat. Jadi ada orang yang sukanya cuma ngelihat. Jadi kolektor ini bahaya. Kalau antum jadi kolektor jangan. Kalau antum mau menikmati dunia, silahkan boleh. Kolektor itu menikmatin apa enggak, jam? Nah, ada cuma dia mobil yang seharusnya dinaikin enggak. Bahkan ada mobil dia ini sudah 3 tahun enggak ana naikin. Buat apa? Kalau buat usaha jual beli, oh silahkan. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Para sahabat Nabi, masya Allah. Abdurrahman bin Auf, dia punya istri 4. Dia punya rumah yang masya Allah, dia punya usaha yang masya Allah. Tapi sekali sodakoh 700 ekor onta, masya Allah. Seperti itu. Jangan lupa kita bahwa kita nggak akan lama di sini. Sehingga Nabi SAW pernah berpesan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dipegang pundaknya ini sama Nabi SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah di dunia engkau seperti orang asing, warga negara asing. Kalau sekarang mungkin orang yang berasalkan umpamanya dari Papua datang ke Surabaya, jadi orang asing. Dia bukan penduduk sini. Atau orang dari Amerika datang ke Indonesia, dia punya keterbatasan di sini. Dia akan berpikir, enggak, saya enggak mau lama-lama di sini. Saya cuma tugas kerja. Berapa lama? Mungkin 1-2 tahun. Terus balik ke negara anak. Jadilah seperti itu. Orang asing. Au abiru sabil. Atau
orang yang transit. Abir sabil itu orang yang lewat, jangan. Orang yang lewat itu subhanallah, dia biasanya akan selalu siap untuk melanjutkan perjalanan. Kalau antum mau umroh, kemudian pesawatnya transit di Dubai, antum dikasih waktu 3 kali 24 jam, 72 jam. Antum akan selalu melihat jam, loh, tinggal berapa jam lagi ada di sini. Apakah mungkin antum akan beli rumah di Dubai? Yuk beli rumah di Dubai. Antum mau berapa hari? 72 jam. Mau beli rumah di sini. Apa kata orang-orang? Ya waras. Isu cukuplah di hotel aja kita tinggal. Makanya orang-orang itu transit tinggal di hotel. Beli rumah? Enggak. Beli mobil? Enggak ada apa beli mobil. Anda naik taksi lah. Sewa. Kenapa? Anda cuma 72 jam di sini. Dan kita di bumi ini berapa jam jemaah? 1,5 jam. Kalau hitungannya 1 hari itu seperti 1000 tahun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur umat Nabi SAW berapa? 60, 70. Mana yang umurnya 80? Anda mau kasih hadiah? Coba angkat tangan. Yang umurnya 80 tahun. Masih ada jemaah? Nah, enggak, di sini angkat tangan, coba anak kepingin tahu. Bingung kita nyarinya jemaah. Langka soalnya. Kata Nabi SAW, wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit yang lewat dari 70. Sedikit sekali. Maka kalau kita bicara umur cuma sampai 70, sedangkan 1 hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun. Maka kita bisa bayangin. Maka hiduplah di dunia seperti orang yang transit tadi. Selalu siap untuk berangkat. Siap untuk pergi. Silakan tadi mau menikmati dunia, tapi tidak lupa dengan akhirat kita. Kita akan pergi. Ketika Nabi SAW tidur jemaah, tidur di atas tikar Nabi SAW. Ketika bangun itu, perutnya Nabi itu ada bekas garis-garis tikar. Sekarang kasurnya kita kalau kita bangun ada bekasnya kita. Jadi kasur itu ada bekasnya yang tidur. Karena enaknya kasurnya itu. Nabi SAW garis-garisnya. Umar nangis. Ya Rasulullah. Itu orang-orang kafir. Kaisar Romawi, Kisra Persia. Mereka hidup dalam kemewahan, bergelimang harta. Engkau seperti ini. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa hubunganku sama dunia ini? Apa urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istaghalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku nih dengan kehidupan dunia ini hanya seperti seorang penunggang, seorang musafir yang naik kendaraannya, terus tahu-tahu ada satu pohon, dia istirahat di pohon itu. Berapa lama orang biasanya singgah? Antum kalau di rest area, ada yang 2 hari di rest area, coba angkat tangan coba. Dan 1 jam, 2 jam, nggak lama mereka. Makanya di rest area itu nggak disediakan hotel, karena tahu orang di sana nggak ada yang aman. Yang ada restoran, toilet, musola, bus, tempat parkir. Antum cuma sebentar. Ada di rest area tempat untuk ngecat mobil. Mungkin ada orang ke sana, mobilnya mau dicat di sana. Tak ada. Mereka cuma sebentar. Kata Nabi SAW, perumpamanku dengan dunia seperti itu tadi. Orang yang naik kendaraan, kalau dulu ada pohon singgah, kalau sekarang mungkin di rest area. Setelah itu, tsumma raha wa taraka. Kemudian dia
pergi meninggalkan pohon itu selama-lamanya. Gak ada yang balik ke dunia ini jemaah. Mana orang yang hartanya masih tersisa? Kalau kita lihat orang-orang terkaya di Indonesia yang hartanya ratusan triliun umpamanya, adakah di antara mereka yang pergi kemudian balik? Dia mengatakan sih anak mau balik soalnya fulus anak masih banyak. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Kalian infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Maka ini yang punya harta, infakkan hartanya. Dan Allah tidak menyuruh kita berinfak dari harta kalian. Enggak. Apa kata Allah? Dari rizki yang kami berikan. Kalau kalian punya rizki bukan dari kami, ojo diinfak. Enggak usah. Enggak, ini hasil kerja anak ini. Enggak usah diinfakkan. Kalau ada orang yang merasa harta yang dia miliki bukan rizki dari Allah, tapi karena hasil kerja dia, jangan diinfakkan. Jamaah, semuanya dari Allah jamaah. Makanya Allah katakan mimma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, supaya kita kalau infak itu tidak mikir oh ini hasil kerja saya, ini rizki dari Allah. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada seorang di antara kalian kematian. Fayaqul, tuh orang kalau mati jamaah dia akan mengatakan fayaqul rabbi, kalau dia belum sempat bersedekah, berinfak, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, kalau engkau tunda umurku sedikit. Kepingin apa dia jemaah? Kepingin sedekah. Kenapa nggak kepingin sholat di Masjid Al-Hikmah? Kenapa nggak kepingin umroh? Kenapa nggak kepingin haji? Kenapa nggak ingin berbakti sama orang tuanya? Dia kepingin sedekah. Siapa yang bisa jawab? Kasih dia. Nah, karena orang yang sedekah bisa membutuhkan waktu, tenaga. Nah, bisa langsung. Barakallahu fikum. Orang sedekah itu nggak perlu wudu, ya man. Orang sedekah itu nggak perlu berdiri. Orang sedekah itu nggak perlu jalan. Orang sedekah itu butuh ngomong. Tinggal bicara. Mobil itu kasihkan ke Masjid Al-Hikmah. Berapa menit ya man? Udah sampai 2 menit lah. Mobil itu kasihkan ke pondok. Berapa detik? Gak sampai 1, mungkin 5 detik. Tapi kalau dia mau sholat butuh waktu, butuh tenaga. Kadang-kadang orang sakit gak bisa. Makanya dia kepingin sedekah. Sekarang yang masih hidup, yang punya harta, kalau antum cinta sama harta antum berangkat ke notaris sekarang. Gak usah ngomong sama anak-anaknya, gak usah ngomong sama siapa-siapa, datang wasiat. Saya wasiat sepertiga harta saya buat bangun masjid umpamanya. Gak usah ngomong sama istri sama anak. Kenapa? Untuk jadi rahasia antum, supaya nggak ada yang godain antum. Karena kadang-kala ada anak yang jadi penyakit buat orang tuanya. Ayah, wasiat berapa? Sepertiga, kebanyakan ayah. Cukuplah 5% lah ya. Supaya antum tahu, kalau antum mati, antum nggak berwasiat, jangan kira anak antum mau sedekah buat antum. Karena orang tua ini kalau dia anggap mati ninggalkan harta 100 miliar. Dia punya aset harganya 100 miliar. Mungkinkah anaknya mau sedekah 10 miliar? Datang ustaz, bapakmu yang capek kerja, bapakmu yang ngumpulkan harta, antumlah sedekahlah buat bapak 10 miliar kira-kira tadi. Loh, buat apa? Dulu bapak hidup gak sedekah. Kok sekarang mati saya suruh sedekah? Antum tahu orang itu cinta sama harta ya. Bagaimana anak itu berantem gara-gara warisan. Maka sebelum mereka
berantem gara-gara warisan, antum sudah punya bekal. Ini buat yang bakhil. Karena orang bakhil itu kalau masih hidup dia nggak kepingin sodako. Tapi kalau mati tadi kepingin sodako, maka Allah halalkan. Cuma pahalanya berbeda. Pahala orang sodako ketika sehat sama orang sakit-sakitan itu pahalanya berbeda. Ahibati fillah. Kemudian ketahuilah, di dunia ini bukan tempat untuk dikasih balasan. Di sini kerja, di sini beramal. Makanya kita bisa lihat ada orang sholatnya rajin tapi miskin. Ada orang tidak pernah sholat, kok kaya dia ya? Apa Anda harus nggak sholat juga biar kaya? Kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Jadi di sini ini semua dikasih sama Allah menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Balasan sholat kita nanti. Balasan kita datang pengajian nanti. Oleh karena itu pada hari kiamat itu yang ada jaza. Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-yawm amal bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini kita beramal nggak dihisab. Antum sholat ke masjid katanya lebih baik 27 kali daripada sholat sendirian. Lu mana pahalanya? Langkahnya diangkat derajat, dihapuskan dosa. Lu mana pahalanya? Nanti. Makanya nanti di akhirat orang nggak bawa apa-apa. Yang dibawa adalah amal. Maka hendaklah kita mempersiapkan diri untuk hal itu. Yang terakhir jemaah, Nabi SAW pernah selesai sholat subuh, beliau itu melihat sahabatnya seakan-akan menghadang beliau. Karena mereka tahu ada harta yang datang dari Bahrain. Sahabat itu hidupnya susah. Kita semua punya baju lebih dari satu. Para sahabat Nabi itu ada yang sholat cuma pakai sarung. Dan kalau sujud itu sarungnya dipegangin. Karena takut auratnya kelihatan. Sulit hidup mereka. Ketika dengar ada harta yang datang, maka mereka berharap sama Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada mereka, wallahi man faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Aku nggak takut. Loh, terus apa yang ditakutkan sama Nabi SAW? Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala alladhina min qablikum. Yang aku khawatirkan adalah tatkala dunia ini dibentangkan buat kalian, kemudian kalian bersaing, fatanafasuha. Dunia dibentangkan seperti pernah dibentangkan kepada Bani Israel, kepada orang-orang sebelum kalian. Ketika dunia dibentangkan, apa yang terjadi jemaah? Berebut, bersaing. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakat. Kemudian dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Berapa banyak kakak beradik yang berantem gara-gara dunia. Ketika miskin, ketika susah, berjuang bersama-sama. Antum melihat sekarang lah, berapa banyak kongsi yang pecah gara-gara sukses. Anda lihat banyak usaha dulu bareng usaha, setelah sukses ribut sampai ke pengadilan. Padahal dua orang ini bersahabat, jemaah. Apa penyebabnya? Dhaful iman, lemahnya keimanan, tertipunya dengan kehidupan dunia. Maka Nabi SAW menyuruh kita untuk berhati-hati dengan dunia.
Inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis dan hijau. Manis rasanya, hijau warnanya. Jadi dirasakan enak, dilihat menyenangkan. Wa innallaha mustakhlifukum fi. Allah menjadikan kalian khalifah di muka bumi. Fayanzur kaifa ta'malun. Allah akan melihat bagaimana kalian beramal. Bukan bagaimana kekayaan kalian. Allah tidak melihat kepada rupa kita jemaah. Rupa kita nggak sama semua. Antum kadang-kadang melihat yang di sebelah antum, kok ireng mana ya? Yang sebelah anak putih. Allah nggak melihat kepada kulit antum. Allah tidak melihat kepada harta antum. Nggak melihat kepada baju, wala jam, wala usaha. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat itu hati kalian dan amalan kalian. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Kalian berhati-hati dengan dunia dan berhati-hati dengan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Fitnahnya Bani Israel yang membuat kehancuran mereka itu bermula dari wanita. Semua umat itu punya fitnah. Ujian setiap umat itu beda-beda. Tapi ada ujian buat umat Nabi Muhammad SAW yang khusus. Apa ujiannya? Harta, fulus. Berdoalah, minta sama Allah. Nabi berdoa. Apa kata Nabi? Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini ambisi kami yang paling besar, dan jangan jadikan ilmu kami itu cuma golek dunia.